Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil wa bis sanadi muttasil al-imam al-musannif rahimahullahu ta'ala rafa'na bihi wa bi'ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa minkum fid darain amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika wa fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la tasruf wa tanaza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfiq mardana wa sahih as-sadana wa qawli a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di masjid yang kita hormati ini. Itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semuanya sehat, amin. Panjang umur, amin. Kuat iman, amin. Giat beribadah, amin. Banyak rezekinya, amin. Maju usahanya, amin. Hidupnya berkah, amin. Keluarganya sakinah, amin. Bisa husnul khatimah, amin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Jauharatul Tauhid halaman 115. 115 betul ya? 115 baris kedua dari atas. 3 ya? Betul ya? Baik, silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam takun nubuwwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la ummah bal dzaka fadlullah yu'tihi liman yasha'u jallallahu wa yuhibbul liman. Di dalam bait ini, di dalam bait tadi di atas, muslim menjelaskan bahwa mengutus Rasul itu menjadikannya Allah kepada seseorang sebagai Rasul itu Nabi, itu hukumnya jaiz, boleh bagi Allah. Maka timbul pertanyaan, apakah untuk menjadi Rasul itu, Nabi itu bisa diusahakan atau tidak? Maka dalam bait ini muslim akan menjelaskan terhadap jawaban pertanyaan tersebut. Muslim berkata bahwa pangkat kenabian itu tidak bisa dikasab, diusahakan oleh seseorang dengan perjalanan ibadah tertentu. Seperti terus-terus berkhulwah yang suka
disilahkan dengan tapak atau semedi atau ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana pendapat sebagian ahli falsafat bahwa untuk menjadi nabi atau untuk menjadi nabi atau rasul itu bisa dikasab, diusahakan. Tapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pangkat kenabian itu tidak bisa dikasab, diusahakan. Walaupun seorang naik dalam amal solehnya kepada paling berat ibadah yang diumpamakan dengan tingginya tebing. Tapi pangkat kenabian ini semata-mata karunia Allah yang diberikan kepada manusia yang dikehendakinya. Maha Agung Allah yang suka memberikan karunia kepada yang dikehendakinya. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya? Kita kaji malam ini. Walam takun, dalam bait ini pangkat kenabian itu nubuwatun muktasabah, tidak terbukti bisa diusahakan. Jadi nabi itu bukan usaha, tapi karunia Allah. Nabi Muhammad jadi nabi karena Allah yang menghendaki, bukan karena usaha Nabi Muhammad. Nabi Musa jadi nabi juga karena Allah yang menentukannya, bukan karena ikhtiar usaha Nabi Musa. Nabi Ibrahim jadi nabi, jadi rasul juga atas ketentuan Allah, atas karunia Allah, atas rahmat Allah, bukan karena usaha ikhtiar yang bersungguh-sungguh dari nabi-nabi. Walau raqqa fil khair, walaupun pelakunya naik dalam kebaikannya, beribadatannya, dia sungguh-sungguh ibadah, serius, banyak-banyak ibadah, a'la ubbah, ke puncaknya paling atas, bal, melainkan dzaka fadlullah, adalah karunia Allah, yu'tihi liman yasha'u, yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Jallallah wahibul minan, katanya Maha Agung Allah yang memberikan berbagai karunia. Sampai di sini ayat atau kitab ini akan menjelaskan al-iman bin Nabi Rasul. Iman pada Rasul-Rasul. Beriman di Rasul. Di Rasul. Ada Nabi. Nabi adalah orang yang mendapat wahyu. Jadi Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah, gitu. Dapat wahyu ini. Jadi orang pilihan. Jadi dipilih oleh Allah. Dengan apa? Dengan memberikan wahyu untuk dirinya. Bisa tahu ya? Jadi orang itu dipilih oleh Allah, mendapat wahyu untuk dirinya. Kalau menurut para ahli, para nabi itu ada 124.000. Banyak. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Gitu.
Ribu banyak. Kan lama tuh. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tuh ribuan tahun. Pantes kalau gini banyak. Nah, sekarang ada Rasul, Ar-Rusul. Rasul adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah. Ada ar-risalah. Ada risalah, ajaran Allah. Gitu. Rasul ini ada 313 orang. Dari 313 orang ini Allah pilih 25 orang yang ada di Quran. Dulu kita belajar dulu Nabi 25 yang wajib karena ada di Quran. Tapi sebetulnya bukan cuma 25, ada 13. Kenapa cuma 25 di Quran? Untuk memudahkan kita mengenal, memahami. Kalau 300 nggak ada yang hafal kan? 25 aja belum tentu hafal. Dari 25 Rasul ini Allah pilih 5 Rasul. Disebut ulul azmi. 5 ini yang punya kemampuan sabar yang sangat tinggi. Siapa tuh yang 5? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Muhammad. Yang paling tinggi tingkat kesabaran Nabi Muhammad ini. Nah, dari 5 Rasul yang ulul azmi dipilih ini, yang diunggulkan ini, ada satu yang terunggul. Yang terunggul. Siapa nih? Rasulullah Muhammad SAW. Dari sudut apapun beliau paling unggul. Keteguhannya, keuletannya, kesungguhannya, perjuangannya, luas lingkup dakwahnya paling unggul gitu. Tantangannya, kesulitan yang dialami oleh beliau dibandingkan ini. Nah, sekarang persoalan mungkinkah manusia biasa gitu, berjuang untuk jadi nabi? Gitu. Bisa nggak orang ini sungguh-sungguh ibadah, sholat, macam-macam dengan segala kemampuannya, dengan segala kesungguhannya bisa meraih pangkat nabi, jabatan nabi? Jawabannya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak bisa. Kenapa? Dia jadi nabi karena Allah yang memutuskan, Allah yang memilih, Allah yang menetapkan. Bisa tak ya? Yeah. Nah, sekarang keterangannya. Di dalam bait tadi, sekarang dijelaskan. Kalau tadi bait itu ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, sekarang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, guru besar ya, profesor ya, di Al-Azhar. Di dalam bait tadi di atas, musannif menjelaskan bahwa mengutus Rasul yaitu menjadikannya Allah kepada seseorang sebagai Rasul itu Nabi. Itu hukumnya jaiz, boleh aja bagi Allah. Jadi kalau ditanya, kenapa mesti ada Nabi? Itu adalah sesuatu yang boleh saja, sah-sah saja. Allah mau menjadikan Nabi atau enggak, itu haknya Allah. Hukumnya jaiz. Maka timbul pertanyaan, apakah untuk menjadi Rasul itu atau Nabi itu bisa diusahakan atau tidak? Namanya belajar kan, disimulasikan. Apakah mungkin orang biasa bisa jadi Nabi? Apakah orang bisa jadi Rasul? Musannif berkata,
bahwa pangkat kenabian itu tidak bisa dikasap, diusahakan, nggak bisa oleh seseorang dengan perjalanan ibadah tertentu, seperti terus berhalwah itu menyendiri. Yang suka diistilahkan dengan apa? Nggak bisa. Kopo broto, nggak bisa jadi nabi. Bukan begitu caranya. Orang jadi nabi itu karena ketentuan Allah, pilihan Allah, bukan karena ikhtiar manusia, bukan karena usaha manusia, atau semedi, atau ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana pendapat sebagian ahli filsafat bahwa untuk menjadi nabi itu atau rasul itu bisa dikasap atau diusahakan. Tapi menurut ahli sunnah wal jamaah bahwa pangkat kenabian itu tidak bisa dikasap, diusahakan. Walaupun seseorang naik dalam amal solehnya kepada paling berat ibadah yang diumpamakannya dengan tebing yang tinggi. Tapi pangkat kenabian itu sama semata-mata karunia Allah yang diberikan kepada manusia yang dikehendakinya. Jadi Nabi Muhammad jadi nabi itu karena kehendak Allah. Nabi Ibrahim jadi nabi karena kehendak Allah, irodahnya Allah. Dan Allah kalau berkehendak pasti benar. Kehendaknya tuh udah pasti benar, udah pasti tepat. Jadi jangan kalau pakai bahasa yang lebih kasar, nggak pantas kita ngarang-ngarang jadi nabi. Nggak penting. Yang penting jadilah orang yang soleh, gitu. Orang berilmu dan soleh itu cukup. Nggak perlu jangan pengen jadi nabi. Kenapa? Karena perjuangan jadi nabi itu berat sekali, berat. Risikonya mati. Dakwahnya juga nggak gampang. Tapi pangkat kenabian itu semata-mata karunia Allah yang diberikan kepada manusia yang dikehendakinya. Maha Agung Allah yang suka memberikan karunia kepada yang dikehendakinya. Jadi sampai di sini ada iradah Allah. Jadi orang jadi nabi ini atas iradatullah. Atas kehendak Allah. Kehendak Allah pasti benar. Karena Allah bisa tahu apa yang akan terjadi di depan. Allah tahu apa yang sudah terjadi masa lampau. Jadi kalau orang dipilih jadi nabi itu juga atas pertimbangan yang sangat matang dengan kepastian yang begitu tinggi. Bahwa Allah kemudian menetapkan orang jadi nabi itu jaiz, boleh-boleh aja. Dia maha kuasa, dia bisa menunjuk ini atau siapa aja bisa jadi nabi, kan itu kehendak Allah. Kita tidak punya posisi ya Allah jadikan saya nabi, nggak usah. Paham ya? Iya. Nggak penting. Baik, kita lanjut lagi. Silakan. Wa abdul khalqi al-itlaq nabiyuna Muhammad al-Shiqaq. Dalam bab ini musannif akan menjelaskan tentang susunan keutamaan menurut ahli sunnah wal jamaah. Makhluk yang paling utama secara mutlak yaitu baik makhluk yang ada di langit atau di bumi, baik dari golongan manusia atau jin dan malaikat, baik di dunia maupun di akhirat, dalam semua sifat kesempurnaannya, yaitu baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini yang dikeluarkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka dengan itu kita harus berpaling dari pendapat yang berlawanan dengan ijma ini. Artinya jangan sekali-kali mendebat terhadap keterangan yang sudah ditentukan oleh ijma'nya para ulama. Ya. Wa afdalul khalqi, dan
bermula hamba Allah yang paling terbaik. Jadi dari sekian banyak hamba Allah, siapa yang paling baik? Gitu. Afdol katanya. Al-itlaq secara mutlak. Jawabannya Nabi Yuna. Itu adalah Nabi kita. Siapa tuh? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famil anisyiqaq katanya. Maka berpalinglah dari perselisihannya. Tadi sudah jelaskan. Ya. Dari 124.000 Nabi ini dipilih 13 rasul. Dari 13 rasul dipilih 25 rasul. Yang dicantumkan dari 12 dipilih 5 yang diunggulkan, ulul azmi. Dari 5 dipilih 1 yang terunggul. Disebut afdalul khalqillah, semulia-mulia ciptaan Allah. Asraful anbiya wal mursalin. Ini dia. Orang paling mulia, nabi paling mulia, rasul paling agung, Nabi Muhammad. Dari sekian banyaknya, dari sekian banyak rasul, ini paling mulia nih, gitu. Keterangannya gimana? Dalam bait ini katanya, musannif akan menjelaskan tentang susunan keutamaan menurut ahli sunnah wal jamaah. Makhluk yang paling utama secara mutlak yaitu baik makhluk yang ada di langit atau di bumi. Makhluk kan banyak, ada di langit para malaikat, di bumi manusia. Baik dari golongan manusia atau jin dan malaikat. Jadi jin, malaikat, manusia kalau dikumpulin, siapa yang paling utama? Kan gitu pertanyaan. Baik di dunia maupun nanti di akhirat, siapa paling utama nih? Dalam semua sifat kesempurnaannya, yaitu baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini dikeluarkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa asrafu khalqillah wa asraful anbiya wal mursalin nabiyuna Muhammad SAW. Nabi paling mulia, rasul paling agung, makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad. Maka dengan itu kita harus berpaling untuk mengalihkan perhatian dari pendapat yang berlawanan dengan ijma ini. Sudah ijma itu sepakat, konsensus seluruh ulama. Artinya jangan sekali-kali mendebat terhadap keterangan yang sudah ditentukan oleh ijma'nya para ulama. Bisa tangkap ya? Kita terima aja. Buat ngapain pakai debat-debat segala? Yang penting bukan mendebatnya. Kita beramal, berbuat kebaikan. Semaksimal yang bisa kita lakukan itu mesti kita lakukan. Bahwa Nabi Muhammad sudah jadikan rasul paling mulia, Nabi Muhammad itu yang bisa kita hormati. Jangan makin dicari-cari. Lanjut lagi deh. Wal anbiya balaghnahu fil fadli wa ba'dahum wa malaikatu fil fadli. Artinya makhluk yang utama sesudahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu para nabi Allah. Sesudah para nabi lalu malaikat-malaikat yang mempunyai keutamaan ini adalah pendapat golongan yang bernama Asy'ariyah. Iya. Sekarang kita lanjut lagi. Wal anbiya'u yalunahu fil fadli. Bermula para nabi itu katanya yalunahu dalam keutamaannya berbeda-beda. Dengaran? Ada Nabi Musa itu yang dapat kalam langsung dari Allah gitu. Ada Nabi Ibrahim gitu, yang disebut Abul Muwahhidin, bapaknya para ahli tauhid, orang yang mengesahkan Allah. Ada Nabi Isa itu disebut kalimatullah, nabi yang lahir dengan kalimat Allah kun fayakun. Nabi
Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kesayangan Allah. Nah, nabi-nabi ini punya keunggulan berbeda-beda. Nah, dari semua nabi itu yang paling unggul, paling afdal, paling utama Nabi besar Muhammad SAW. Artinya makhluk yang utama sesudahnya Nabi Muhammad SAW itu para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad ada nabi-nabi yang 5 itu tuh. Dan setelah itu baru yang sisanya. Kalau sudah sisanya 25 itu, sisanya lagi gitu. Kita tahu kan? Kenapa? Bertingkat-tingkat ya emang. Kenapa? Karena memang kualitasnya beda-beda. Karena misalnya nih, ini contoh. Kenapa Nabi Muhammad diunggulkan dibanding Nabi Nuh misalnya? Nabi Nuh itu punya umat yang durhaka, kaya-kaya tapi sombong. Nabi Nuh tuh ya kaya sombong. Nabi Nuh kemudian mendakwahkan kepada orang-orang kaya supaya beriman pada Allah gitu. Apa yang dilakukan oleh umat yang sombong ini? Pergi kamu dari sini. Kami nggak butuh kamu, kan gitu. Kami sudah cukup kaya, nggak mau saya ikut kamu, kan gitu. Dakwah lagi yang lain sama juga, begitu terus menerus. Akhirnya Nabi Nuh bilang, ya Allah, ya binasakanlah mereka, jangan satu pun kau sisakan mereka. Doanya gitu, habisin sampai buras kalau kata kamu. Jangan hidupin barang satu pun. Kalau hidup pasti tetap musyrik, mesti kafir. Gitu. Nabi Nuh tuh. Berikut hartanya habisin semua. Itu kata Nabi Nuh. Merespon doa Nabi Nuh itu, Allah menyuruh Nabi Nuh buat al-fuluk. Fuluk itu bahtera, kapal. Atas bimbingan Allah, dua malaikat Jibril, dibangunlah kapal. Dibangunnya di atas bukit. Waktu dibangun di atas bukit, orang-orang asal lewat ke situ, udah saya nih orang. Bahkan istrinya sendiri bilang, innahu majnun katanya. Sesungguhnya suami saya sudah majnun, gitu. Istri Nabi Nuh. Kenapa? Karena tidak lazim. Biasanya orang bikin kapal di pinggir laut. Bikin dok, bikin apa, perahu, kapal, itu di pinggir laut. Ini di atas gunung. Aneh. Kenapa? Akal manusia nggak nyangkep, nggak nyandak, nggak bisa nyampe. Apa? Rencana Allah lebih dahsyat lagi. Disuruh ditaruh di atas bukit. Kenapa? Allah turun hujan badai dahsyat. 7 hari 7 malam. Dari langit turun hujan 7 hari 7 malam. Dari dalam bumi keluar air bah yang luar biasa dari dalam bumi. Dari langit itu, ya banjir dong. Banjir kemana-mana, sampai ke Mekah tuh. Mekah itu kan Ka'bah itu ada di lembah, 5 gunung, ada lembah, banjir. Ka'bah itu diangkat oleh Allah atas perintah Allah ke langit pertama. Sehingga ketika itu banjirnya surut seminggu gitu. Tinggal fondasinya doang Ka'bah itu. Dengar ya? Nah, Nabi Nuh kemudian perahunya bersama 13 orang yang beriman itu kemudian berlabuh setelah 7 hari di Bukit Yudea. Yudea itu bukit di Turki. Bukit Judi. Sana gitu. Selamatlah Nabi Nuh itu. Semuanya binasa. Semua manusia mati. Termasuk umatnya. Nah yang hidup itu cikal bakal manusia. Dari 12 orang itu 3 itu anak Nabi Nuh gitu. Nabi Nuh punya anak 4. Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an meninggal ketika Nabi Nuh naik perahu besar. Kan'an kampul-kampul. Apa kampul-kampul?
terapung-apung di atas air. Ya, Nabi Nuh bilang, ya Bunayyar kam ma'ana, nah sini nah, naik ke kapal bapak nah. Gitu. Anak durhaka bilang, qala la, tidak. Sa'awi ila jabalin ya'simu ini minal ma'. Saya akan berenang ke gunung sana. Air gak bakal bisa naik ke gunung. Nabi Nuh teriak, gak ada yang bisa ngelawan kuasa Allah nah, katanya. Kecuali orang yang diberi rahmat. Belum mingkem. Apa mingkem? Belum berhenti, tenggelam anaknya. Jauh, Nabi Nuh gak bisa nolong. Nabi Nuh teriak, ya Allah, innahu min ahli, itu anak saya Allah, katanya. Allah jawab, laisa min ahli, dia bukan anak kamu. Jadi ada anak secara fisik, secara biologis anak kita, tapi secara spiritual, rohnya, batinnya bukan. Itulah anak durhaka. Naudzubillah. Tinggal 3. Yang 3 itu Sam, Ham, Yafid dengan istrinya. Nah yang 3 ini kemudian melahirkan keturunan. Sam itu kulit putih, melahirkan ras Kaukasoid, orang kulit putih. Jadi kalau Bapak lihat orang kulit putih, termasuk Nabi Muhammad putih. Itu termasuk keturunan Nabi Nuh dari garis Sam. Ada Ham itu kulitnya gelap, melahirkan turunan ras Negroid, kulit gelap. Yang ketiga Yafid, itu kulitnya sama matang, putih enggak, gelap enggak. Jadi kita termasuk mana? Yafid, keturunan Nabi Nuh dari garis Yafid. Berkembang terus sampai miliaran sampai sekarang. Setelah air itu surut, kata Allah, ya samai aqli'in, hai langit stop air hujan, gitu kata Allah. Hai bumi, sedotlah air itu ke dalam dirimu, ke dalam bumi, katanya. Disedot itu. Nabi Nuh kemudian terdampar di bukit Judia di Turki. Itu Nabi Nuh. Saya membandingkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan kesulitan yang amat berat, ketika hijrah dari Mekah ke Taif, jadi sebelum ke Madinah, Taif dulu. Nabi Muhammad hijrah bersama sahabat ke Taif. Taif itu kira-kira 100 km dari Mekah. Tempatnya tinggi, teduh, sejuk, dingin, banyak buah-buahan, banyak sayur mayur. Di sana, sampai di sana bukan disambut tapi disambit. Bukan diterima dengan baik tapi dilemparin gitu. Tapi berdarah-darah tuh kepalanya, muka, tangan, kakinya oleh orang Taif. Sambil dikatain, anta majnun, orang gila gitu. Udah dilemparin sambil dikatain gitu. Akhirnya Nabi Muhammad bersandar di sebuah bukit batu sambil ngebersihin darah yang melekat di kepalanya, di mukanya, dan tangan kakinya. Tiba-tiba malaikat Jibril turun. Ya Muhammad, ud'ullah ta'ala. Hai Muhammad, berdoalah kamu pada Allah agar Allah mengizinkan kepada aku untuk mengangkat gunung ini. Aku timpakan kepada penduduk Taif yang durhaka. Muhammad baca doa. Doanya ternyata tidak seperti diharapkan oleh Jibril. Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku itu yang melemparin saya. Mereka begitu karena mereka nggak ngerti, ya Allah. Apa bedanya dengan Nabi Nuh? Kalau Nabi Nuh bilang libas aja ya Allah, jangan sisain barang sepotong pun. Kalau Nabi Muhammad bilang ampuni ya Allah. Orang yang udah lemparin Nabi sampai dadar suruh diampunin. Pertanyaan, apa Nabi tidak cerdas? Oh, justru cerdas. Gimana cerdasnya? Kalau Nabi ngikutin pahamnya Jibril, gak cerdas. Kamu yang sekarang ngelemparin saya boleh gak suka sama saya,
Tapi saya berharap anak cucu kamu beriman pada Allah. Gitu. Kalau biangnya dimatiin, cucunya juga mati dong. Habis. Makanya biarin aja, nggak apa-apa. Kamu nggak suka nggak apa-apa, kamu nggak beriman nggak apa-apa. Boleh jadi anak cucu kamu beriman. Jadi pikirannya jauh Nabi Muhammad tuh, sangat futuristik, jauh ke depan. Itulah unggulnya Nabi Muhammad dibandingkan Nabi yang lain. Makanya dikatakan paling unggul Nabi Muhammad ini. Jelas ya? Jelas. Nah, jadi paling unggul Nabi Muhammad dibandingkan yang lain-lain. Dibandingkan nabi-nabi paling unggul, dibandingkan malaikat masih lagi unggul Nabi Muhammad. Di mana unggulnya? Pada waktu Nabi Muhammad mi'raj ke langit, sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dipersilakan jalan sendiri. Nabi Muhammad bilang, Jibril katanya dari awal kamu bersama-sama saya, kalau begini jauh saya suruh jalan sendirian nih, bertemu dengan Allah. Kata malaikat Jibril, kalau saya paksain saya bersama engkau menuju alam lahut sana, katanya, saya akan hancur, gitu, terbakar. Satu-satunya manusia yang bisa ketemu Allah langsung dan masih hidup, kemudian kembali lagi ke dunia, Nabi besar Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad dibandingkan Jibril masih lebih mulia Nabi Muhammad. Jadi unggul. Gitu. Jelas? Yes. Itu kata. Nah, artinya makhluk yang utama sesudah Nabi Muhammad SAW yaitu para nabi. Sesudah para nabi baru mereka yang mempunyai keutamaan. Ya, malaikat banyak, jangan salah. Malaikat jumlah triliunan, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Setiap lahir, tiap hari ada yang lahir. Tiap hari ada yang lahir itu malaikat. Nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, malaikat yang banyak itu ada yang utama, yang afdal, gitu. Yang afdal ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atik, Malik, Ridwan. Dari 10 ini ada yang paling unggul. Nah, malaikat Jibril. Gitu. Itu aja masih di bawah Nabi Muhammad. Jelas ya? Iya. Sudah katanya. Para nabi lalu malaikat-malaikat yang mempunyai keutamaan ini adalah pendapat golongan ulama Asy'ariyah. Asy'ariyah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah itu dari kata nama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, yang menulis kitab itu kitab-kitab tauhid yang unggul. Jadi kalau orang belajar tauhid, kitab yang unggul itu yang dituliskan Abu Hasan ini, Al-Lumah. Berarti al-Bisyaq wal bidah. Ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini tokohnya nih. Nah, mereka yang ikut paham ini muncul nih kitab ini nih. Orang mengikuti paham ini disebut kaum Asy'ariyah. Siapa ini? Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah artinya orang mengikuti sunnah. Wal Jamaah yang mengikuti jamaah para sahabat. Bagaimana ceritanya? Kata Rasulullah, umat Yahudi terbagi menjadi 71 golongan, terpecah. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataf tariku ummati ala 73 firqah. Sedang umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua bakal masuk api katanya.
illa wahidah, kecuali satu. Tanya yang satu yang mana yang Rasul? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya lakukan diikuti mereka. Jadi orang mengikuti yang dicontohkan Nabi cuma ahlus sunnah. Wa ashabi, yang mengikuti sahabatku yang empat. Al jamaah, jamaatus sahabat. Yang empat siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jelas? Ahlus sunnah wa jamaah. Disebut juga kalangan Asy'ariyah, karena dalam bidang akidah tauhid itu mengikuti paham Asy'ariyah. Yang Imam Asy'ari ini mengambilnya dari Quran. Beneran ya? Ya, nggak bikin sendiri, nggak ngarang-ngarang. Benar Pak? Itu paham, misalnya Allah punya sifat wujud, qidam, baqa. Itu nggak sembarangan itu. Kalau sampai itu diteliti, ya diteliti sampai mana dalilnya, mana dalil naklinya, mana dalil aklinya, mana bukti-buktinya, mana faktanya kalau Allah itu wujud. Nggak sembarangan. Jadi kajian ada dalam. Nah, kalau Bapak baca buku-buku Barat, kalangan Ahlus Sunnah namanya kalangan Sunni. Barat menganalisa orang Islam cuma dua, Sunni, Syi'i. Syi'i itu Syiah. Sunni, Syi'i, Sunni, Syi'i. Sunni itu Ahlus Sunnah Asy'ariyah itu gitu. Yang pahamnya tadi wujud, qidam, baqa sampai 20. Jelas ya? Gitu katanya. Baca lagi deh. Hadza wa qawmun as-sulu ila fadlu wa ba'du kullin ba'du qad yaqulu. Lapan saja dari makmul dari fi'il yang disimpan. Tabelnya ibham. Hadza artinya kamu harus memahami terhadap keterangan ini, dan juga sebenarnya kaum atau golongan yang mengakuti dia antara keutamaan malaikat dengan Nabi, yaitu para Nabi yang berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya para kepala malaikat seperti malaikat Jibril. Maksudnya para Nabi lebih utama dibandingkan dengan rusul malaikat, para kepala malaikat, dan rusul malaikat lebih utama daripada awamul basyari, yaitu para wali-wali seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan lain-lain. Awamul basyar lebih utama daripada awamul malaikat, yaitu malaikat selain rusul malaikat, dan awamul malaikat lebih utama daripada wali sebagaimana malaikat dan para nabi. Sebagiannya malaikat dan para nabi mengungguli sebagiannya, yaitu seperti rusul malaikat lebih utama dari malaikat yang lainnya. Begitu juga nabi-nabi yang mendapat gelar ulul azmi lebih utama dari para nabi yang lain. Ya, sekarang mau diurut siapa yang paling utama, siapa yang di bawahnya terus gitu, ada gradasinya. Hadza wa qaumun fasallu fadallu. Pahamilah keterangan ini gitu. Dan sekelompok ulama telah memberikan perincian karena mereka yang mengutamakannya. Mereka mengutamakan wa ba'du kullin, dan sebahagian nabi itu ba'duhu, setiap golongan atas sebagian yang lagi gitu. Qad yaftulu, itu katanya mengungguli. Jadi ada ini unggul, ini lebih rendah, lebih gitu terus. Yang paling unggul Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad ada Nabi yang 5 itu, yang 4 itu ulul azmi. Terus baru Nabi yang lain.
bahwa Nabi yang di luar 25 itu. Kita lihat lagi keterangannya. Lafaz hadza tadi kan hadza wa qaumun. Jadi maf'ul dari fiil yang disimpan. Jadi kalau dalam ini belajar sastra ini ya gak gampang belajar puisi syair. Lafaz hadza jadi maf'ul dari fiil yang disimpan. Ada fiil kata kerja yang disimpan. Takdirnya ifham hadza gitu. Artinya kamu harus memahami terhadap keterangan ini. Dan juga sebenarnya kaum atau golongan Maturidiyah antara keutamaan malaikat dengan nabi, yaitu para nabi yang berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW, selanjutnya para kepala malaikat seperti malaikat Jibril. Maksudnya para nabi lebih utama dibandingkan dengan ru'usul malaikat, para kepala malaikat. Jadi gini, paling utama Nabi Muhammad, bisa tanggap? Setelah Muhammad ada nabi yang 4 gitu, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Di bawahnya itu baru malaikat yang utama. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, itu harus. Bisa nggak? Bisa. Setelah ini baru itu nabi-nabi gitu. Setelah ini baru ya malaikat yang lain yang punya tugas yang lebih banyak lagi. Malaikat hafadzah, malaikat kiraman katibin, malaikat yang lain-lain. Bisa nggak ya? Bisa. Dan juga sebenarnya kaum atau golongan Maturidiyah antara keutamaan malaikat dengan nabi, yaitu para nabi yang berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW, selanjutnya para kepala malaikat seperti malaikat Jibril. Maksudnya para nabi lebih utama dibandingkan dengan ru'usul malaikat, para kepala malaikat. Dari yang 10 itu. Dan ru'usul malaikat lebih utama daripada awamul bashar, yaitu para wali seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan lain-lainnya. Jadi kalau dibandingkan malaikat dengan para sahabat Nabi, masih lebih mulia malaikat. Bisa tahu nggak? Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan lain-lain. Awamul bashar, namanya awal bashar namanya, lebih utama daripada awamul malaikat. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu lebih utama dengan malaikat yang biasa nih, awam. Dengar nggak? Jadi tinggal ada pangkat-pangkatnya, ada jabatannya, ada kedudukannya. Ini kan begini-gini jalan dan diperhatiin sama orang ini, pada nggak iyam. Pada awam malaikat, yaitu malaikat selain usul malaikat, dan awamul malaikat lebih utama daripada wali. Sebagiannya malaikat dan para nabi mengungguli sebagiannya. Itu seperti usul malaikat lebih utama dari malaikat yang lain. Begitu juga nabi-nabi yang mendapat gelar ulul azmi lebih utama dari nabi biasa yang lain. Bisa tahu ya? Kalau diurut, Nabi paling mulia Nabi Muhammad, baru ulul azmi gitu, baru para malaikat yang 10 nih, betul nggak Pak? Baru nabi-nabi biasa, baru malaikat biasa, baru para sahabat gitu. Jelas ya? Dan kalau yang tadi para rasul kan ada 313, itu berkurang 4 ya, 5 ya. Nah, berarti kan 313 kurang 5 gitu tadi. 308. Nah, 308 posisinya di mana tadi? Gini, dari 313 yang tercantum dalam Quran hanya 25. Jadi 25 itu termasuk yang 313.
Oh. Itu tahu nggak? Nah, dari 25 itu yang tercantum aja 25. Dipilih yang paling unggul 5. Itu tahu nggak? Ya. Nah, dari yang paling unggul ini 5 ini dipilih yang terunggul Nabi Muhammad. Itu tahu kan? Ya. Jadi Nabi Muhammad ulul azmi termasuk 13 itu. Ya. Itu tahu nggak? Ya. Yang dicantumkan di Quran cuma 25 untuk memudahkan orang mengenalnya, supaya orang tahu. Dan itu ada di Quran diceritain seperti apa Nabi Hud, seperti apa Nabi Nuh, seperti apa Nabi Syuaib, misalnya gitu. Kenapa nggak 13? 25 aja nggak hafal. Pada 13 Ya. untuk memudahkan. Kenapa cuma 10 malaikat? Yang 10 aja kadang-kadang kita lupa. Apalagi yang triliunan udah nggak bisa kecandak dah. Jelas ya? Sampai sini dulu ya. Nanti baru kita lanjutkan nih. Setelah ini apa nih? Soal mujizat. Bagaimana mujizat dalam ilmu tauhid? Kalau Bapak nanti belajar nanti dalam ilmu kalam, nanti ada kelompok yang nggak percaya mujizat. Apakah Nabi Musa itu masih turunan dari Yakub? Ya, ada Pak. Nabi Musa itu kalau diurut-urut ayahnya namanya Imran. Imran terus nanti ketemu Nabi Yusuf. Yusuf nanti ayahnya Nabi Yakub. Yakub ayahnya Nabi Isa. Isa kan Nabi Ibrahim. Ada tuh Pak. Ya, jadi sambung ke sana. Gitu. Kenapa Nabi Musa ada di Mesir? Sementara Nabi Yakub ada di Kanaan, Yerusalem. Kenapa? Karena ketika ada nabi dari Bani Israel yang pindah ke Mesir dan jadi raja, ramai-ramai orang hijrah tuh dari Kanaan, dari Yerusalem, dari Palestina ke Mesir gitu. Termasuk keluarga Nabi Musa gitu. Nah, ketika Fir'aun menjadi penguasa di Mesir, lahirlah Nabi Musa. Jadi masih ada kaitannya. Nabi-nabi itu umum punya kaitannya itu, punya kaitan saudara. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Nah, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad berbeda pada cabangnya, bukan pada pongkolnya. Pongkol ini Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri 2. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Siti Sarah itu kemudian punya anak Nabi Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Nabi Yakub disebut Israel. Anak Nabi Yakub dari mulai Nabi Yusuf terus sampai Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai Nabi Isa disebut Bani Israel. Bisa kata nggak? Nah, dari istri yang kedua Siti Hajar punya anak namanya Ismail, lahir dan tinggal di Mekah. Nabi Ismail itu. Nabi Ismail kalau diurut-urut ujungnya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad dan sampai Nabi Ismail disebut Bani Ismail. Di 2 Bani ini ketemu dia sama Nabi Ibrahim. Umumnya kalau Bani Ismail orang Arab. Nabi Muhammad punya keturunan dari ibunya Nabi Ismail yang Siti Hajar orang Mesir. Ada garis ke Mesir tuh gitu. Kalau Nabi Yakub garisnya Bani Israel tuh ke bawah. Umumnya Yahudi, Nasrani gitu. Kalau Bani Israel umumnya Islam. Bisa ya tangkapnya? Semuanya saudara. Nabi Muhammad pernah bilang dalam hadis sahih itu, dan Bapak lihat di kitab Riyadhus Shalihin, Ra'aitu akhi Musa yatufu haulal Ka'bah. Saya melihat saudara saya Musa sedang tawaf di Ka'bah. Jadi menurut ilmu tauhid, seluruh nabi pada umumnya dari mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sampai Nabi Isa pernah datang ke Ka'bah.
untuk melaksanakan tawaf. Karena yang mula-mula menjalankan tawaf Nabi Adam. Di zaman pertama kali ada manusia. Ka'bahnya Ka'bah yang asli, yang sebelum banjir Nabi Nuh. Ketika banjir, Ka'bah itu diangkat ke langit, ditaruh di langit pertama, di Baitul Ma'mur. Nah, di sanalah malaikat yang tawaf. Kalau ditarik garis dari Baitul Ma'mur sampai Ka'bah itu ada garis itu. Kalau di Baitul Ma'mur yang tawaf malaikat, kalau di Baitullah di Mekah manusia, jadi kayak poros itu. Itulah porosnya dunia, porosnya alam ini. Itu sebabnya karena pertimbangan alasan-alasan itu sedang digagas untuk dijadikan waktu itu berdasarkan hitungan Mekah, Mekah Mean Time, MMT. Sekarang kan GMT, ya kan? Nanti akan dihitung mulai dari Mekah, jam 00 itu dari Mekah. Bisa tahu nggak? Itu sebabnya bisa dimengerti kenapa di depan Ka'bah itu ada jam terbesar di dunia. Saya pernah ke London, ke Inggris, itu udah besar tuh gitunya, jamnya. Ini lebih besar lagi nih, lebih besar dibanding yang di London, yang terbesar di dunia. Jadi kalau Bapak berangkat dari Jeddah, udah dikit-dikit udah kelihatan loh. Asal yang paling tinggi dan paling bagus adalah ininya itu Mekah. Kenapa dibangun situ? Karena tadi pikirannya itu kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Apakah bisa tercapai? Allah Maha Kuasa. Yang penting ada ikhtiaran usaha. Tadi disebutkan dalam urutan kemuliaan ada Muhammad, terus tadi balas ini, apakah itu artinya Islam itu tidak mengenal makhluk orang kasar? Apa? Makhluk orang kasar. Oh, makhluk orang kasar. Kenal. Dalam ilmu tauhid ada. Allah kan jais. Jais itu bisa aja. Ada UFO, ada alien, ada macam-macam. Dalam ilmu tauhid itu bukan soal yang mustahil. Bisa aja. Allah bisa menciptakan itu. Jadi berarti kalau misalkan ada, berarti urutan tadi itu bisa berubah. Artinya mungkin ada setara Nabi Muhammad. Enggak bisa. Kalau Mas Alton punya pikir gitu jadi syirik tadi. Enggak bisa. Kan mereka punya peradaban juga yang pasti ada nabinya juga kan? Enggak. Ya. Nah, Mas Boy, kalau saya sarankan ngajinya biar teratur. Jadi jangan itu. Jadi nggak punya kesimpulan yang kompak-kompak gitu. Ya. Kalau sudah dikatakan asrafu khalqillah, makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad. Khalqillah. Jadi dibandingkan manusia, malaikat paling mulia Nabi Muhammad. Asrafu khalqillah gitu. Dibandingkan seluruh makhluk Nabi Muhammad paling mulia. Mungkin ada yang Contoh lagi, enggak ada. Yang kedua, ada hadis qudsi lagi. Laulaka aflaka. Kalau bukan karena engkau, kata Allah, aku enggak jadikan langit dan bumi ini. Jadi gitu. Sebelum ada langit bumi, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Kalau bukan karena engkau, katanya, aku tidak jadikan alam semesta ini. Jadi jangan punya bayangan, jangan punya anggapan ada komunitas lain yang di luar komunitas yang disebutkan. Jangan, bahaya tuh Mas. Bisa syirik, bisa kufur kita. Karena fokusnya Allah. Gitu. Allah yang utama nih, sentralnya nih. Gitu. Ngaji akidah tauhid memang mesti apa ya?
mesti runut ya. Kalau nggak bahaya mas, bisa lompat-lompat. Sebenarnya khususnya kan kami generasi Z, Apa? kami generasi Z itu kan ketika dia fokus menjadi cita-cita dunia, kan dia otomatis pengen hijrah. Jalan yang benar kan otomatis, dan itu dia hijrahnya itu udah tuntas, kayak belajar akidah seperti sekarang ini dia mengenal tauhid, mengenai paham asyariah, maturidiyah. Dan sedangkan generasi Z itu dia mau ingin belajar instan itu, entah di YouTube atau cari guru, tinggal comot, dia nggak tahu keilmuannya, asal keilmuannya. Itu bagaimana saya menyikapi mereka gitu. Ya. Gini, generasi Z ya, Zoomer generation. Ya, generasi Z ini generasi yang mesti kita seriusin gitu. Bagaimana mesti dibimbing? Kenapa? Karena mereka mendapatkan informasi melalui internet dan lebih pintar dibandingkan kita. Tiap hari megang internet ya, tiap hari lihat YouTube, lihat Instagram, lihat macam-macam. Dia bisa buka macam-macam. Nah, ini masalah. Saya tadi khutbah di PTIK tentang globalisasi dan pengaruhnya pada peradaban Islam. Ya. Gimana gitu ya? Dalam peradaban yang berkembang sekarang, jangan lupa ada peradaban Islam gitu, yang mesti dipertimbangkan menghadapi globalisasi yang begitu pesat, yang dikuasai oleh Barat. Kita memang mesti lebih ofensif, mesti lebih agresif gitu, menjelaskan yang begini-begini. Karena kalau enggak, kalau Mas siapa namanya? Fuad nggak punya basis ini terus mengajarin generasi Z, bisa dikibulin tadi itu. Itu bisa dibohongin. Karena dia dapat informasi dari mana-mana, bisa dibantah gitu. Kalau kita nggak punya informasi pokok yang fundamental ini gitu. Contoh, saya punya teman di Universitas Tarumanegara, anaknya di sekolah di Paris, Perancis, SMA-nya, SMP-nya Al-Azhar. Pulang dari Paris nggak sholat. Waktu disuruh sholat marah dia. Bapak nggak usah nyuruh-nyuruh sholat katanya. Sholat urusan pribadi saya. Terus nangis bapaknya, minta tolong saya, gimana Pak Ustaz? Bisa nggak diajak ketemu saya? Kapan kita bisa ketemu nanti? Saya bisa ngomong-ngomong. Saya jelasin Quran. Apa kata dia? Quran bikinan Muhammad katanya gitu. Saya nggak mau tunduk sama itu. Coba. Saya jelaskan dengan segala macam dalih bahwa Quran itu wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Dia tetap nggak percaya kalau makan gitu. Saran saya, kalau Mas Fuad mau jadi mubalik ngajar di generasi Zoom, kuasain dulu ini. Kalau enggak, dilibas sama mereka ntar. Nggak percaya dia, percayalah sama saya. Kalau nggak punya ini pokok, ini masih ada ilmu yang ada kitabnya yang lain nih, kitab hidupnya Al-Lumah. Saya punya kitabnya, kitab Abu Hasan itu ilmu hidupnya. Nah dari situ dicerna kemana, dipindahin terus, gitu, dijabarkan lagi ke bawah. Saran saya, kuasai dulu ilmu pokok itu. Kalau itu udah kuasain baru kita. Kalau enggak habis kita. Enggak percaya mereka. Karena mereka sudah termakan ke internet. Mereka nggak punya filter karena basisnya nggak ada. Waktu SD nggak diajarin
Waktu SMP nggak diajarin. Begitu mulai SMA, dia sudah baru dapat informasi itu, nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Bahaya, Mas. Ya. Jadi saran saya ini dulu, gitu. Ya terpaksa mesti lama. Gitu. Jelas ya? Kayak misalnya tadi saya jelaskan di Quran ada wasabbih bihamdi katanya. Bertasbihlah, Allah nyuruh kepada Nabi Muhammad bertasbihlah dan lengkapi dengan hamdalah. Itu suruh, itu kalimat perintah. Bertasbih itu disuruh sama Allah. Membaca tahmid juga disuruh sama Allah. Jadi kalau orang zikir itu bukan bid'ah. Kalau Bapak baca YouTube, lihat YouTube atau lihat ada penceramah yang jangan banyak-banyak zikir, bid'ah itu. Kalau kita tidak punya perangkat ilmu yang cukup, hanyut. Oh, kalau itu salah selama ini. Padahal disuruh, zikir disuruh. Fadkuruni adkurkum wala dan seterusnya disuruh. Jadi ada perintahnya. Kalau kita tidak punya kemampuan yang lumayan untuk bisa menangkal itu, hanyut, nggak mau, malah benci sama kita. Karena nggak punya wawasan ini. Saran saya belajar biar tekun, biar runut. Kalau enggak, kucel kacau jadi lepas, gitu. Nggak tahu ini gitu. Maaf ya. Atau sama yang lain, silakan aja. Asal tadi itu mesti jelas, kitabnya jelas, urutannya jelas, strukturnya silsilahnya kemana gitu. Kalau enggak, habis Mas, dimakan orang. Gitu ya. Maksud saya gini Ustaz, kan kebanyakan asabis yang menguasai ilmu tauhid itu kan sebenarnya dekat ya sama orang yang tidak paham. Ya, dia mempunyai argumen atau dalil yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, dan lama-lamaan dia bermusuhan gitu, gak sedia yang berteman. Itu ketika kita ada di kalangan mereka, itu gimana sikap kita? Apa kita diam saja atau menjauhi? Ini saran saya sih, Mas Fuad, jangan menilai asatid. Asatid itu ustaz-ustaz, guru-guru. Kita belum pada posisi menilai. Gitu. Kalau menilai guru, kita mesti jadi guru dulu. Gitu. Kalau kita belum jadi guru dan menilai guru, nanti jadi nggak pas penilaiannya. Maaf ya. Contoh nih, ada kaidah la ya'riful wali illal wali. Tidaklah mengenal seseorang itu wali kecuali lagi. Si A wali dikasih tahu kalau A itu wali oleh B. Yang kasih tahu B itu wali. Tidak akan bisa mengatakan si A itu wali kalau si B bukan wali. Bisa tangkap nggak? La ya'riful wali illal wali. Tidak bisa mengenal seseorang menjadi wali kecuali lagi. Karenanya kita nggak tahu ini wali bukan. Yang tahu dia wali kalau wali karena punya tingkat yang sama. Gitu. Saran saya, kalau terjadi perdebatan itu di mana-mana ada perdebatan. Di bidang akidah ada perdebatan, di bidang syariah ada perdebatan, di bidang akhlak juga ada perdebatan. Gitu. Yang mesti dibangun adalah itu bukan mempertentangkan perbedaan itu. Kita cari, kita tanya, Ustadz ini mengatakan pendapatnya begitu, apa alasannya? Gitu. Alasannya apa nih? Gitu. Dalilnya mana? Kitabnya apa? Gitu. Kalau udah Ustadz B yang punya pendapat lain, tanya dalilnya apa, dasarnya apa, rujukannya apa, gitu. Nah dari dua informasi ini, gitu, kita kemudian mencoba membandingkan. Kalau kita nggak bisa membandingkan, tanya sama guru yang punya kualifikasi lebih dari Ustadz itu.
Jangan nilai sendiri. Kalau nilai sendiri, nanti sikapnya jadi nggak suka. Gitu. Bisa tahu nggak? Contoh nih, meskipun Imam Syafi'i itu ya yang mengajarkan bahwa kunut itu waktu subuh sunnah ab'ad, yang kalau ditinggal mesti witir, mesti sujud sahwi. Tapi sekali tempo Imam Syafi'i sholat di masjid yang dibangun oleh Imam Hanafi di Baghdad. Karena orang tahu nih Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i diminta jadi imam sholat di masjid Imam Hanafi. Ketika Nabi Imam Syafi'i menjadi imam sholat subuh, Imam Syafi'i nggak baca kunut, nggak angkat tangan Al-Badina Fimandanya. Beliau baca tapi sir, jangan mengangkat tangan. Bisa tahu ya? Ketika selesai sholat, ketika selesai sholat, Imam Syafi'i ditanya, Imam Syafi'i, kenapa Anda yang mengajarkan bahwa sholat subuh itu pakai kunut? Gitu. Sholat ab'ad, kalau ditinggalkan itu menjadi harus sujud sahwi. Kenapa Anda nggak tadi nggak sholat? Tidak sholat pakai baca kunut. Apa kata Imam Syafi'i? Saya menghormati muassis hadal masjid. Saya menghormati yang membangun, muassis pendiri masjid ini, Imam Hanafi. Apa artinya? Meskipun antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi terjadi perbedaan dalam menetapkan istinbatul ahkam itu, dalam metodenya beda, tapi dalam keseharian mereka bisa membangun keharmonisasi. Kalau Imam Hanafi dengan Syafi'i dengan Hanafi begitu hormat, kita nggak boleh punya anggapan menilai ustadz ini jelek nih, jangan. Bisa tahu ya, maaf ya. Nah, nanti ngajinya jadi nggak mapan gitu. Nah, nggak mau ngaji sini, nggak mau ngaji sini gitu. Malah nggak ngaji. Nggak punya guru ntar. Karena tadi tuh di sini begini, situ begitu, nggak ngaji jadinya. Jadi tekunin aja, Mas Fuad kalau memang yakin dengan Al-Kautsar terusin gitu. Udah selesai di sini nanti baru yang lain. Gitu ya. Cukup dulu ya. Saya kalau Jumat ini panjang jalan. Besok apa lagi ya? Sampai malam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an, amin, wa bi kalamikal qadim, wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin, amin, wa bi haqqi ummil Qur'an, amin, kalimnal Qur'an, amin, wa faqihna fid din, amin, wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, amin, wa yaqinan shadiqan, wa rizqan wasi'an, wa qalban khashi'an, wa lisanan dzakiran, wa badanan sabiran, wal afwa indal hisab, wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnul khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.